Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Bu Deborah. Kita ketemu lagi bersama masih suasana Natal ini ya. Pak Rudi dan saya dengan Bu Deborah. Kita masih memperingati apa ini? Hari-hari ini Kelahiran Tuhan Yesus Bu Deborah. Oh iya. Ya. Sebentar lagi kita mau tahun baruan nih ya. ganti tahun, tidak terasa ya. Iya, 1 tahun sudah kita lewati. Tetapi jangan khawatir. Penyertaan Tuhan senantiasa bersama kita semua. Yuk, kita pujikan. Dia lahir untuk kami. Semuanya ya nyanyi ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Untuk kami, untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebelum kita melanjutkan sukacita ini, yuk kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami anugerah-Mu yang terbesar, sukacita, damai, sejahtera di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pak Rudi. Iya Bu Deborah. Kalau ada lonceng itu tandanya ada apa ya biasanya? Oh,
kebaktian mau dimulai mungkin Bu Deborah ya biasanya. Betul. Kalau di gereja kami di GKI, kalau mau memulai ibadah ada suara lonceng. Tapi kalau ini loncengnya banyak itu, loncengnya teng 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 teng. Sinterklas mau datang. Pohon Natal ya banyak loncengnya. Ada pohon Natal, ada lonceng-lonceng, hiasan-hiasan lonceng. Yuk kita pujikan itu ya, Adik ya. Yuk. Kita ding dong ding, lonceng berbunyi. Oke. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. Lonceng berbunyi, Kristuslah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. Soraklah, soraklah, Kristuslah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Anak-anak pasti senang ya kalau memperingati hari Natal. Oh, seneng banget Bu Deborah ya. Ada yang punya baju baru, ada yang mendapatkan hadiah. Kalau Pak Rudi punya baju baru? Punya teman banyak baru ya. Puji Tuhan. Yang penting anak-anak bukan bajunya, bukan hadiahnya, tetapi apa Pak Rudi? Sukacita surgawi ya. Amin. Hadiah yang terbesar dari Tuhan untuk kita semua apa ya? Sukacita, damai sejahtera. Itu merupakan hadiah yang terbesar. Tuh, Deborah. Yuk, mari kita pujikan, lanjutkan pujian kita dengan nyanyi Glory. Glory bagi Sang Raja.
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, 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 oh nyanyi glory, 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 oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Iya, Ada sukacita? luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak boleh siapkan persembahan di rumah. Nanti bisa dititipkan ke mama papa untuk disampaikan di gereja, atau bisa ditransfer, minta tolong papa atau mama untuk transfer ke GKI Kediri. Oke, mari kita pujikan Pohon Terang. Yuk. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami, sertai kami dari awal memuji muliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik mulut, lidah, bibirnya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Kami yang mendengarkan, Tuhan berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar kami dapat dengar-dengaran selalu akan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya doa yang tiada sempurna dan jauh daripada sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu ya buat adik-adik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik pada hari ini. Nah adik-adik semua, pada minggu pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang cerita bagaimana Yusuf dan Maria dilindungi. Nah adik-adik, bacaannya itu ada di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kak Rizky bacakan ya untuk kita semua. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah bunyi firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari pada minggu pagi ini. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Rizky mau tanya nih, ada nggak sih yang tahu sampai saat ini jumlah pengungsi di seluruh dunia itu ada berapa banyak? Nah adik-adik tahu ya pengungsi itu apa? Pengungsi adalah mereka orang-orang yang melarikan diri ke suatu tempat untuk terhindar atau menghindarkan diri mereka dari suatu ancaman yang membahayakan kehidupan mereka. Nah adik-adik ada yang tahu nggak jumlah pengungsi di seluruh dunia sampai saat ini ada berapa banyak? Nah adik-adik, kalau dari yang Kak Rizky peroleh ya datanya, sampai saat ini jumlahnya itu kira-kira ada sebanyak 114 juta orang pengungsi di seluruh dunia. Wah, itu jumlah yang sangat banyak ya. Nah, tahukah adik-adik, di tengah jumlah yang banyak itu ada juga pengungsi-pengungsi yang pada akhirnya mereka harus meninggal di tengah usaha mereka meninggalkan bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Nah, demikianlah memang nasib pengungsi ya adik-adik, mereka lari dari ancaman bahaya. Mereka tidak tahu tempatnya, mereka harus pergi kemana, berpindah-pindah begitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus belum berusia genap 1 tahun, Tuhan Yesus ini dengan ayah dan juga ibunya, Yusuf dan juga Maria, itu juga sudah menjadi pengungsi. Nah mereka ini lari dari ancaman siapa adik-adik? Kalau ada yang ingat tentang seorang raja yang kisahnya pada saat itu iri hati. Nah ya, dari Raja Herodes. Raja Herodes yang begitu kejam.
Dia kejam karena dia mau mencari bayi Tuhan Yesus yang mau dibunuhnya. Demi mengamankan kekuasaannya sebagai seorang raja, Raja Herodes ini tidak segan untuk membunuh siapapun saja yang dia kira akan mengambil alih kekuasaannya, bahkan para bayi sekalipun. Wah, coba bayangkan ya adik-adik, itu kan situasi yang sangat menakutkan gitu ya, sangat mengkhawatirkan. Nah, di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan melindungi Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang adalah ayah dan ibu dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, caranya melalui apa? Yang pertama yaitu ketika malaikat Tuhan menampakkan diri pada Yusuf dalam mimpi dan kemudian meminta Yusuf untuk bangun, membawa serta bayi Yesus dan juga Maria untuk kemudian lari mengungsi ke Mesir sampai malaikat ini berfirman kembali kepada Yusuf. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua caranya yaitu ketika ketiga orang Majus yang tadinya mereka mempersembahkan apa kepada bayi Yesus? Ya, emas, kemenyan, dan mur. Nah, mereka itu sebelum kembali pulang ke negeri mereka diperingatkan melalui mimpi supaya ketiga orang Majus ini tidak kembali ke Raja Herodes. Nah, dengan demikian Raja Herodes kan jadi nggak tahu nih ya, kira-kira di mana sih tepatnya letaknya si bayi Yesus ini. Nah, itu juga salah satu cara Tuhan melindungi Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus. Dengan orang-orang Majus ini tidak kembali menghadap ke Raja Herodes. Nah, dan juga melalui persembahan yang mereka berikan, yaitu emas, kemenyan, dan mur, tentunya itu juga bisa menjadi bekal untuk Maria, Yusuf, dan juga bayi Yesus ketika mereka mengungsi di Mesir, adik-adik. Nah, cara-cara itulah yang Tuhan pakai untuk melindungi Yusuf, Maria, dan Yesus akan ancaman bahaya yang mereka terima dari Raja Herodes. Nah, Yusuf dan Maria pun juga percaya pada perlindungan Tuhan, adik-adik. Nah, buktinya apa? Di ayat yang ke-14 di sana dituliskan bahwa malam itu juga setelah Yusuf ini mendapatkan perintah Tuhan melalui malaikatnya, dia tidak menunda, dia tidak bertanya-tanya begitu ya, menolak, tapi dia langsung bangun, kemudian dia langsung bergegas mengajak Maria dan juga membawa bayi Yesus untuk pergi ke Mesir. Nah, kemudian yang kedua, Yusuf dan Maria tinggal di sana di Mesir sampai pada saat Herodes akhirnya mati. Herodes tidak berkuasa lagi. Nah, itu semua sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yusuf melalui malaikatnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa Yusuf ini taat adik-adik kepada apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya gitu ya, loh Tuhan, bayi Yesus ini kan kejadiannya ketika dia bisa akhirnya lahir itu kan melalui kejadian yang luar biasa begitu. Maria itu kan mengandung bayi Yesus merupakan suatu karya yang ajaib ya adik-adik. Nah, tapi Bapak Yusuf ini nggak bertanya-tanya loh, kayak kan dulu bayi Yesus ini awalnya kejadiannya kan luar biasa, kenapa kok Tuhan nggak menyelamatkan atau menolong kami dengan cara yang luar biasa juga, tapi justru dengan cara yang biasa begitu ya. Ketika Tuhan memerintahkan Yusuf melalui malaikatnya untuk pergi, melarikan diri, mengungsi, mengamankan diri ancaman yang membahayakan. Nah, itu suatu hal yang biasa memang begitu ya. Tapi
ada hal yang luar biasa, yaitu ketika Yusuf mendapatkan penglihatan dari malaikat untuk mengingatkan Yusuf, adik-adik. Nah, dari situlah kita bisa melihat ya, bagaimana Yusuf ini seorang yang taat hatinya, tulus, bersih hatinya, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia mau taat menurut akan perintahnya Tuhan, tidak menunda-nunda. Bayangin adik-adik ya, di tengah lagi tidur begitu kan, lagi ngantuk-ngantuknya tidur, tapi kemudian dapat mimpi diminta untuk bangun. Wah, adik-adik kalau merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yusuf, kira-kira gimana? Bakal menunda dulu, Tuhan masih ngantuk nih, nanti dulu lah gitu ya. Atau langsung bergegas seperti Bapak Yusuf ini. Nah, kita bisa belajar ya bagaimana kepercayaan pada perlindungan Tuhan yang dilakukan oleh Bapak Yusuf ini, yang kemudian melahirkan ketaatannya untuk mengikuti perintah Tuhan, adik-adik. Nah, hasilnya ketika Yusuf mau taat, Yusuf mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pada akhirnya kita bisa melihat Yusuf, Maria, dan juga bersama bayi Yesus dilindungi oleh Tuhan, adik-adik. Nah, tentu ya kita tahu bahwa cara Tuhan melindungi manusia itu tentu bisa juga melalui hal-hal yang luar biasa begitu. Tapi Tuhan juga tetap bisa melindungi kita melalui cara-cara yang mungkin kita anggap biasa aja. Nah, tentunya respon kita sebagai anak-anaknya tidak lantas tinggal diam begitu saja lalu menunggu Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib begitu ya. Misalnya saja adik-adik ketika lagi sakit nih, adik-adik ketika lagi sakit, terus kemudian ya sih kita meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolong kita gitu ya, melalui cara-caranya. Nah, tapi tidak lantas kemudian kita hanya berdoa lalu diam begitu saja. Kira-kira sakitnya bakal sembuh atau tetap berlanjut ya sakitnya? Nah, tentu adik-adik tetap berlanjut ya sakitnya, karena kita juga tidak melakukan apa-apa. Tuhan itu menolong kita juga melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, bisa saja kalau kita sedang dalam keadaan sakit, Tuhan menolong kita melalui mungkin papa mama yang merawat begitu ya. Terus kemudian dokter, suster yang merawat, melalui obat-obatan yang tentunya harus diminum begitu kan. Terus kemudian makanan, minuman yang sehat, yang bergizi, untuk kemudian membantu adik-adik untuk pulih kembali, sehat kembali, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya adik-adik. Nah, kadang cara Tuhan menolong kita itu melalui hal-hal yang demikian. Kita harus peka, kita harus tahu nih, oh ternyata melalui cara-cara yang biasa Tuhan juga tetap bisa menolong dan melindungi setiap kita. Maka kita tidak boleh hanya tinggal diam begitu saja ya adik-adik ya. Nah, adik-adik semua, ayat hafalan kita itu terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9, yang berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita baca bareng-bareng ya sekali lagi. Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Nah, kiranya setiap kita boleh sama-sama belajar untuk tetap percaya pada perlindungan Tuhan dan juga taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui kita adik-adik, supaya perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Nah, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur jikalau pada
pagi hari ini kami boleh belajar dari bagaimana kisah Engkau melindungi Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria dan juga bayi Yesus ketika harus pergi mengungsi ke Mesir untuk menghindari ancaman yang membahayakan dari Raja Herodes. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar percaya seperti Bapak Yusuf yang juga percaya ketika diberi peringatan, ketika diberi perintah oleh Tuhan yang mau melindunginya melalui cara yang nampaknya biasa saja. Tapi ajari kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kami dalam setiap keadaan kami. Maka ajari kami juga ya Tuhan untuk tetap taat dengan apa yang Kau perintahkan melalui perlindungan yang akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Wah, sudah Bu Deborah. Iya. Mengenai apa tadi ya? Mengenai apa? Ayo coba, apa ya? Bapak Yusuf dan Ibu Maria dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dilewatkan dari semua mara bahaya untuk melahirkan seorang juru selamat. Ya, siapa juru selamat tersebut? Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menebus segala dosa manusia. Dosa adik-adik dan dosa Pak Rudi juga begitu juga dosanya Bu Deborah. Semua ditebus sudah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Silakan Bu Deborah. Iya, sebelum kita menutup ibadah kita saat pagi hari ini, kita pujikan yuk. Selamat Hari Natal. Ya, kita sambil bersalam-salaman satu dengan yang lainnya, ya, dengan papa, mama, adik, kakak, terus siapa lagi, kakek, nenek, ya, semuanya kita ucapkan selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah mulai awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini. Tuhan, Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah memberikan kami sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya tetap senantiasa menuntun kami dan membimbing kami untuk memasuki tahun yang akan kami masuki, tahun 2024. Kiranya semakin hari semakin baik lagi dan Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dengan doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Amin. Natal. Selamat Natal ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.